Oke, baik. Selamat siang, Pak. Perkenalkan nama lengkap saya Valeria Sinurai, NIM 1903030038, kelas A semester 6 dari jurusan Sosiologi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang slogan politik memahami konsep kebijakan luar negeri Tiongkok. Fungsi utama dari konsep kebijakan luar negeri adalah sebagai slogan untuk menyatakan niat untuk menarik perhatian orang dan dorongan untuk bertindak. Banyak analisis internasional berfokus pada bagian ini dan cenderung menafsirkan secara berlebihan alasan strategi dari konsep Cina tersebut, menganggapnya sebagai rencana strategis yang koheren dan dipikirkan dengan matang. Namun, sifat slogan memutuskan bahwa itu adalah frasa politik yang pendek dan dengan demikian merupakan gagasan yang luas dan kabur. Seperti yang ditunjukkan buku ini ketika jenis baru hubungan kekuatan besar, inisiatif sabuk dan jalan, dan komunitas masa depan bersama untuk umat manusia dikemukakan oleh Xi Jinping. Itu adalah ide-ide yang sangat kabur yang tidak memiliki definisi atau cetak biru yang jelas. Proses pengisian ide-ide tersebut dengan makna sering terjadi secara berurutan dan bertahap. Ketika datang konsep tanda tangan deklarasi niat ini menandakan dua tingkat hubungan kekuasaan. Yang pertama visi pribadi pemimpin puncak dan yang kedua itu visi Cina sebagai pemimpin regional. Dalam hal ini, pengenalan konsep tidak hanya tentang mengkomunikasikan visi, tetapi juga tentang relasi kuasa yang melekat padanya. Dengan kata lain, itu lebih dari sekadar pernyataan niat. Ini membawa fungsi kedua dari slogan, menegaskan kekuatan dan menguji dukungan. Ketika slogan kritis diajukan oleh seorang pemimpin puncak, itu tidak hanya mendadak visinya, tapi juga mengharapkan untuk membangun otoritas pribadinya. Misalnya dalam beberapa tahun pertama ketika seorang pemimpin baru mengambil alih kekuasaan, ia akan memperkenalkan slogan-slogan baru untuk menandakan visi kepemimpinannya sendiri, yang mewakili sikap berjalan keluar dari bayangan-bayangan para pendahulunya dan dengan demikian menegaskan kekuasaannya. Dalam hal ini, respon aktif domestik terhadap slogan ini tidak hanya mewakili tanggapan mereka terhadap visi tersebut, tetapi juga dukungan politik terhadap hal tersebut pemimpin. Pemimpin mengharapkan aktor domestik untuk menggemakan slogannya dalam bentuk tertulis dan lisan untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Dengan kata lain, politik slogan terkadang mengandung komponen pengujian loyalitas dan dengan demikian terkait dengan politik, faksi, dan elit. Meskipun slogan kebijakan luar negeri sebagai besar menghadap ke luar negeri, slogan-slogan yang khas termaksud jenis baru hubungan, kekuatan besar, inisiatif sabuk dan jalan, dan komunitas masa depan bersama untuk umat manusia melakukan fungsi serupa dalam pengujian loyalitas di arena domestik, di mana para aktor politik diharapkan untuk mengulangi slogan-slogan tersebut dalam bentuk tertulis dan lisan untuk menunjukkan kesetiaan kepada pemilik slogan-slogan tersebut, yaitu Xi Jinping. Di arena global, slogan-slogan Cina juga berfungsi dengan cara yang sama. Namun, konsep kunci kebijakan luar negeri berfungsi sebagai slogan untuk menandakan tidak hanya visi baru Cina, tetapi juga hubungan kekuasaan yang tersirat. Dengan kata lain, yang terakhir adalah isyarat politik untuk menegaskan kepemimpinan regional Cina, atau jika bukan global. Banyak orang di Cina percaya bahwa hanya ketika Cina menjadi cukup kuat, ide-idenya akan mendapatkan perhatian global. Ini juga tentang kekuatan agenda setting
yang biasanya dimiliki oleh kekuatan besar di panggung global. Oleh karena itu, pemerintah China sangat menyambut para aktor internasional untuk mengulangi dan mengadopsi konsep-konsep tersebut dalam pidato dan tulisan mereka. Dan tindakan seperti itu sering dianggap tidak hanya sebagai dukungan terhadap konsep ini sendiri, tetapi juga pengakuan atas meningkatnya status global China jika bukan kepemimpinan. Singkatnya, pengenalan konsep-konsep tersebut merupakan penegasan kekuatan China dan berfungsi seperti radar untuk melihat dukungan internasional kepada China. Dengan demikian, konsep dan maksud yang dicanangkan terkadang sengaja disamarkan untuk mengakomodir kepentingan pemangku kepentingan terkait agar untuk memisahkan dukungan mereka. Respons global yang positif terhadap slogan-slogan China akan diterjemahkan ke dalam materi propaganda domestik yang meyakinkan, yang terkait dengan fungsi ketiga slogan, propaganda negara sebagai sarana persesuaian massa. Di arena domestik Tiongkok, respons global yang antusias dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai bukti dan peningkatan signifikasi dan kepemimpinan global Tiongkok. Ini membantu memperkaya narasi propaganda tentang kebangkitan Tiongkok yang dibawa oleh kepemimpinan PKC. Pesan tersebut cukup kuat ketika menghubungkannya dengan pendidikan sejarah Tiongkok tentang abad penghinaan di mana dinasti Qing yang lemah membiarkan Tiongkok disebut dan dipermalukan oleh kekuatan barat, dan sekarang PKT telah membawa Tiongkok pada lintasan peremajaan nasional dan kembali ke posisinya yang benar di dunia. Dengan kata lain, tanggapan global yang positif terhadap slogan Tiongkok memberikan contoh nyata untuk mendukung narasi PKC tentang peremajaan nasional Tiongkok, dan dengan demikian secara signifikan meningkatkan legitimasi politik domestik. Meskipun propaganda domestik menang, dampak internasional mereka adalah gambaran yang berbeda. Buku ini berargumen bahwa komunikasi internasional tentang konsep-konsep tersebut tidak terlalu efektif. Pemerintah China telah menginvestasikan sumber daya, intelektual, dan keuangan yang sangat besar dalam mempromosikan konsep-konsep tersebut di panggung global. Terlepas dari perhatian yang telah ditarik oleh konsep-konsep tersebut, dampaknya dalam persuasi massal terhadap khalayak global non-Cina tidak sebanding dengan investasi promosi Cina. Dalam hal ini, untuk konsep-konsep kebijakan luar negeri yang menghadap keluar, efektivitas propaganda negara sebagai sarana persuasi massa terutama terletak di arena domestik, bukan internasional. Sekian dari saya, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang.